Pas Saulus ngelaku ke perjalanan di seluruh kerajaan Romawi, dia mulai make nama Romawinya, Paulus. Kapan hari, Paulus sama kawannya Silas pergi ke kota Filipi untuk beritahu ke kabar baik pasal Yesus. Dia wong pergi ke sikok tempat di pinggir sungai di luar kota, di mana wong-wong berkumpul untuk berdoa. Di situ dia wong bertemu sama sikok betina bernama Lydia. Dia ni wong yang nyual kain ungu. Dia ngasihi juga nyembah Allah. Allah buka hati Lydia supaya pacak percaya sama pesan pasal Yesus. Terus dia sama keluarganya dibaptis. Betina tu ngajak Paulus sama Silas nginep di rumahnya. Laju ngineplah dia wong di rumah Lydia juga keluarganya. Paulus sama Silas sering bertemu sama wong-wong di tempat doa. Tiap hari pas dia wong berjalan ke tempat doa, sikok babu betino yang kemasukan setan meloi dia wong. Dia make kekuatan setan untuk ngeramal ke masa depan wong. Terus betino tuh ngasil ke banyak duit untuk tuan-tuannya. Babu betino ni terus-terusan mekek cak ini. Dia wong ni ialah hamba Tuhan yang maha besar. Dia wong ngenjok tahu ke kamu cara untuk diselamat ke. Betino tuh nemenian ngelaku ke ini. Sampai-sampai Paulus jadi kesel. Akhirnya kapan hari, pas babu betino tuh mulai mekek, Paulus berbalik ke dia, terus ujinya ke setan yang ngerasui betino tuh. Dalam nama Yesus, betulah kau dari wong ni. Langsung bae setan tuh ninggal ke babu betino tuh. Tuan-tuan dari babu betino tuh maranian pas dia wong tahu apa yang terjadi. Dia wong tahu aman setan tuh lah pergi, jadi babu betino tuh dak pacak ngeramal ke masa depan wong lagi. Itu artinya, wong-wong dak bakal bayar untuk minta diramal ke apa yang bakal terjadi ke dia wong. Laju, tuan-tuan betino tuh gawak Paulus sama Silas ke penguasa Romawi. Dia wong digebui, terus dimasuk ke jero penjara. Dia wong narok Paulus sama Silas di tempat yang paling aman di penjara, terus sikilnya dipasung. Pas tengah dalu, Paulus sama Silas nyanyi ke lagu-lagu pujian untuk Allah. Tiba-tiba, terjadi gempa bumi. Terus seluruh pintu penjara terbuka. Seluruh rantai tahanan terlepas. Penjaga penjara itu terbangun. Pas dia jingok pintu penjara terbuka, dia jadi ketakutan. Dia pikir seluruh tahanan lah lepas. Laju dia nak bunuh diri. Dia tahu pemerintah Romawi bakal bunuh dia, aman dia biar ke tahanan-tahanan ngelari ke diri. Tapi Paulus nyingok penjaga tu, terus ngomong cak ini. Berhentilah, jangan nyakiti diri kau dewek. Kami ada di sini galau. Kepala penjara tu marahi Paulus sama Silas sambil gemeteran. Ujinya, apa yang harus aku lakukan supaya aku diselamatkan? terus Paulus nyawab. Percayalah sama Yesus yang ialah Tuhan. Kau sama keluarga kau bakal diselamatkan. Habis tu, kepala penjara tu gawak Paulus sama Silas ke rumahnya, terus nyuci luka dia wong. Paulus merito ke kabar baik pasal Yesus ke seluruh wong yang ada di rumah tu. Akhirnya kepala penjara sama seluruh keluarganya tu percaya sama Yesus. Terus dia wong dibaptis. Kepala penjara tu ngenjuk Paulus sama Silas makan. Terus dia wong galau seneng nian. Besoknya Paulus sama Silas dibebaskan oleh pemimpin kota. Terus dia wong diminta ninggal ke kota Filipi. Paulus sama Silas ngunjungi Lydia sama beberapa kawan lain. Habis itu ninggal ke kota tu. Kabar baik pasal Yesus terus tersebar. Juga gereja terus berkembang. Paulus sama pemimpin-pemimpin Kristen lainnya berkhotbah juga ngajar pasal Yesus di banyak kota. Dia wong juga banyak nulis surat untuk dukung sama ngajar wong-wong percaya di gereja-gereja.
beberapa surat Nyoni jadi kitab di dalam Alkitab.